Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, pandu pengenal Hizbul Waton. Ketemu lagi dengan Rakanda Oni di pertemuan Hizbul Waton pada kesempatan hari ini. Sehat semuanya? Alhamdulillah, semoga semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tersebut kita dimudahkan dalam setiap kegiatan yang kita lalui. Oke, hari ini kita akan belajar yang namanya tentang pertolongan pertama. Apa itu pertolongan pertama? Ada yang tahu? Oke, kalau belum tahu kita pelajari sedikit demi sedikit. Pertolongan pertama. Pertolongan pertama adalah upaya memberikan pertolongan pertama secara cepat dan tepat kepada orang yang mengalami sakit atau cedera. Jadi pertolongan pertama itu adalah pertolongan awal bila terjadi sesuatu, misalnya sakit, jatuh, cedera dalam setiap kegiatan apapun. Ya. Kemudian pemberian pertolongan pertama, perawatan atau pengobatan untuk waktu yang singkat dilakukan dengan maksud memberikan perawatan darurat pada korban sebelum pertolongan yang lebih lengkap diberikan oleh dokter atau petugas kesehatan lainnya. Jadi, pertolongan pertama itu adalah perawatan awal sebelum misalnya kita jatuh. Perawatan awalnya nanti dibersihkan, terus dibersihkan, diberi plester, atau misalnya itu terlalu parah, berarti pertolongan pertamanya hanya dibersihkan, kemudian nanti tindakan selanjutnya harus lewat dokter. Nah, istilahnya memberi pertolongan pertama sebelum ditindaklanjuti oleh pakar medis yang ada. Oke, kita masuk ke tujuan pertolongan pertama. Tujuan yang pertama adalah menyelamatkan nyawa. Jelas ya, menyelamatkan nyawa karena pertolongan pertama itu berarti orang yang melihat pertama, misalnya ada kecelakaan, ada orang jatuh, ya itu yang menolong pertama. Jadi kalau tidak kita tolong saat dia kejadian itu mungkin akan ada korban jiwa. Nah, makanya tujuannya adalah untuk menyelamatkan nyawa. Tujuan yang kedua adalah meringankan penderitaan korban. Jadi meringankan misalnya sakit, misalnya kesleo, diringankan dengan mungkin dipijat atau diurut-urut. Nah, kemudian yang ketiga, mencegah cedera atau penyakit bertambah parah. Contohnya, jatuh, pendarahan, dan darahnya keluar cukup deras. Kalau tidak kita tangani awal, misalnya lukanya kita tutup, kita hentikan pendarahannya, mungkin nanti akan terjadi sakit atau cedera yang lebih parah lagi. Tujuan yang ketiga adalah mempertahankan daya tahan korban. Ya, jadi mempertahankan korban ini tetap bisa bertahan hidup. Kemudian menunjang upaya penyembuhan. Jadi menunjang upaya penyembuhan itu, ya contohnya tadi kalau misalnya kita luka, darahnya keluar banyak, kalau tidak kita tangani, akhirnya tidak akan sembuh. Malah mungkin bisa tambah melebar, tambah parah, dan lain sebagainya. Kemudian mencarikan pertolongan lebih lanjut. Nah, jadi selain kita menolong awal, kita juga akan nanti mencarikan pertolongan lebih lanjut. Misalnya di pertolongan pertama ini belum bisa menyelesaikan kasus penderitaan korban yang ada itu. Oke ya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang alat pelindung diri. Apa itu alat pelindung diri? Yaitu suatu alat yang memiliki kemampuan membuat perlindungan seorang yang fungsinya mengisolasi beberapa atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Kenapa kita belajar APD atau alat pelindung diri di bagian pertolongan pertama ini? Nah, fungsinya adalah untuk melindungi diri kita saat kita mau menolong seseorang. Misalnya orang yang kita tolong itu memiliki penyakit menular atau memiliki infeksi. Jadi kita bisa menolong dia dengan tetap menjaga diri kita. Nah, kita lanjutkan ya.
Berikut adalah beberapa alat pelindung diri yang bisa digunakan. Yang pertama, masker. Masker seperti saat ini kita pandemi COVID-19 ini, kita alat pelindung dirinya salah satunya adalah masker. Ini ada jaket pelampung, contoh untuk saat kita menolong orang tenggelam. Ada kacamata, misalnya kita menolong di tempat yang banyak percikan-percikan api mungkin atau yang lainnya. Ada helm, misalnya di tempat yang banyak batu di atas kita seperti tebing dan lain sebagainya. Jaket keselamatan, ada sepatu boot, ada tali pengaman, sarung tangan latex. Nah, itu ada beberapa alat pelindung diri yang bisa kita gunakan. Kita lanjutkan. Tindakan pertolongan pertama. Nah, tindakan apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk melakukan pertolongan pertama ini? Yang pertama adalah menjaga keselamatan diri, tim, penderita, dan orang sekitar. Jadi sebelum kita menolong, kita harus bisa memastikan bahwa keselamatan diri kita itu yang utama. Bisa menjaga keselamatan diri kita berarti anggota tim kita bisa selamat atau tidak, dan seterusnya. Jadi yang pertama adalah kita harus tahu atau kita harus paham betul bahwa keselamatan diri kita terjaga dengan melakukan pertolongan itu. Yang kedua, dapat mengenali dan mengatasi masalah yang mengancam nyawa. Ya, ini kalau bisa melakukan pertolongan pertama, berarti dia harus bisa mengatasi masalah yang mengancam nyawa ini. Contoh misalnya, pertolongan pertama orang jatuh. Apa yang harus dilakukan harus paham. Nah, kemudian meminta bantuan. Ini kalau kita tidak bisa melakukan pertolongan pertama sendiri atau rujukan, bisa kita antarkan ke orang yang mampu untuk menolong itu. Misalnya kalau kita bawa ke dokter atau ke rumah sakit. Kemudian memberikan pertolongan dengan cepat dan tepat berdasarkan keadaan korban. Ya, ini bagi orang-orang yang bisa melakukan pertolongan terhadap kondisi atau penderita yang dilalui. Ya. Kita lanjutkan. Contoh-contoh penanganan pertolongan pertama. Pertama adalah pertolongan pertama untuk pingsan. Nah, pingsan itu gejalanya apa saja ya? Ada pusing, mual, pandangan kunang-kunang, cemas, keringat dingin, tidak ada respon, dan nadi melambat. Nah, ini ada beberapa gejala. Nah, contoh kita biasanya banyak teman kita yang pingsan itu misalnya saat upacara. Upacara itu kan biasanya panas, udaranya panas, berdiri lama, akhirnya kita mungkin pusing, keringetan, ya dan lain dan cemas, akhirnya terjadilah pingsan. Itu salah satu beberapa gejala. Nah, kemudian pingsan ini tindakan pertolongan pertamanya bagaimana? Yang pertama, baringkan menderita tanpa bantal ya, dengan tungkai kaki ditinggikan seperti gambar di samping itu ya, seperti gambar di samping ini. Nah, kemudian yang selanjutnya, beri ruang udara cukup agar penderita dapat menghirup udara segar. Jadi tidak boleh dikerumuni. Misalnya ada yang pingsan, tidak boleh dikerumuni ya. Biarkan yang menangani saja yang berada di dekat pasien itu. Kemudian periksa adanya kemungkinan cedera lain. Jadi misalnya pingsan jatuh ke belakang, diperiksa juga bagian kepalanya apakah ada luka atau mungkin bagian lain seperti kaki, tangan juga adakah luka, biar segera dilakukan penanganan juga. Kemudian bila penderita telah pulih, usahakan penderita beristirahat beberapa menit. Jadi biarkan dia istirahat, jangan diminta untuk langsung melakukan aktivitas yang lain. Nah, bila tidak cepat pulih, segera bawa penderita ke puskesmas, rumah sakit terdekat. Jadi kalau pingsannya lama, tidak segera sadar atau mungkin lemah sekali, segera dibawa ke tempat medis ya, puskesmas atau rumah sakit.
Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah contoh gambar penanganan pingsan. Yang pertama ini dibaringkan di tempat yang datar, kakinya dinaikkan sedikit, kendorkan pakaiannya, sabuknya, kemudian disapa intinya dibangun-bangunkan. Kemudian kalau lama tidak segera sadar, telepon ke rumah sakit atau ke tempat medis yang lain ya. Kita lanjutkan. Nah, ada beberapa catatan yang harus diperhatikan dalam pingsan ini. Yang pertama adalah jangan beri minum sebelum diasiuman. Berilah minum ketika sudah sadar, yaitu minuman hangat atau panas. Kemudian yang di bagian bawah ini juga catatan jangan diberi minum saat dia tiduran ya. Dudukkan dulu kalau mau memberi minum kalau sudah sadar. Jangan dipukul. Dan yang ini jangan tinggalkan yang pingsan itu sendirian. Harus ada yang menemani. Kita akan belajar luka tusuk. Luka tusuk itu apa? Nah, luka itu biasanya berakibat dari benda tajam seperti pisau, pecahan kaca, paku, dan lain-lain. Jadi, misalnya kita injak paku atau mungkin kena pisau, ketusuk kaca juga bisa. Nah, tindakan pertolongan pertama yang bisa kita lakukan adalah jangan mencabut bila ada benda yang menempel pada luka. Tutup luka dengan kasa steril. Kemudian, bila masih ada benda yang menusuk, balut di sekitar benda tersebut dan tinggikan anggota badan yang berdarah. Tinggikan ya, jadi biar aliran darahnya itu tidak ngocor atau istilahnya tidak keluar dari luka kita itu. Segera bawa korban ke rumah sakit. Ya, segera bawa korban ke rumah sakit. Karena ini luka tusuk ya, misalnya tertusuk dan benda yang menusuk itu susah untuk dicabut, jangan dipaksa, biar tim medis yang melakukan itu. Oke, kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah luka sayat. Luka sayat itu adalah biasanya terjadi akibat kontak dengan benda tajam. Akibatnya kulit dan lapisan di bawahnya terputus dengan kedalaman variasi, jadi kesayat ya. Tindakan pertolongannya mudah, bersihkan luka dengan cairan antiseptik. Kalau ini lukanya tidak dalam banget ya, jadi tidak perlu dijahit. Cukup bersihkan dengan antiseptik, kemudian tutup luka tersebut dengan plester. Nah, itu cukup mudah ya kalau luka sayat. Tapi kalau luka sayatnya sangat dalam, itu diharuskan nanti dijahit, jadi perlu dibawa ke rumah sakit. Terima kasih. Mungkin materi kita hari ini sudah cukup. Jangan lupa isi monitoring yang sudah disiapkan ya. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.